Fix, Arteta konfirmasi cedera Noni Madueke. Arsenal dinilai butuh Kai Havertz segera kembali. Arsenal kehilangan Piero Hincapié saat jelang laga kontra Port Vale. Gol Eberechi Eze dan Leandro Trossard bawa The Gunners terus melaju di Carabao Cup. Semua pemain Arsenal bisa menyerang, termasuk back dan kiper. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Fix, Arteta konfirmasi cedera Noni Madueke. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi Noni Madueke akan absen selama beberapa minggu setelah dia mengalami cedera pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan Manchester City di Stadion Emirates pada hari Minggu. Dalam laga itu, Madueke yang menjadi starter untuk kelima kalinya dari 6 pertandingan yang ia mainkan, ditarik keluar pada babak kedua. Ia digantikan oleh Bukayo Saka yang kala itu baru saja sembuh dari cedera. Ya, sepertinya dia akan absen selama beberapa minggu. Kata Arteta pada jumpa pers pra pertandingan melawan Port Vale dalam babak ketiga Piala Liga Inggris 2025-2026 di Vale Park 25 September pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kendati akan absen beberapa minggu, Arteta belum tahu pasti lama waktu yang dibutuhkan pemain yang didatangkan dari Chelsea itu untuk pulih. Kami belum tahu, kami mungkin harus memeriksanya lagi minggu depan. Dia merasakan sesuatu di awal pertandingan. Dia mencoba untuk melanjutkan pertandingan dan saat jeda pertandingan, dia terlalu kesakitan. Jadi mari kita lihat, ucap pelatih asal Spanyol ini. Arsenal dinilai butuh Kai Havertz segera kembali. Gyökeres yang baru saja meraih trofi Gerd Müller pada ajang Ballon d'Or 2025 gagal mencetak gol dalam 3 dari 5 laga terakhir di Liga Inggris, termasuk melawan City di Emirates. Ia bahkan tercatat lebih sedikit menyentuh bola di kotak penalti lawan dibanding bek kiri Ricardo Calafiori. Watts menilai selain kurangnya kreativitas Arsenal, Gyökeres juga harus lebih sigap dalam membaca peluang. Dia kadang terlalu pasif, tidak mengantisipasi umpan silang dengan baik. Arsenal perlu menciptakan lebih banyak peluang. Tapi pergerakan Gyökeres di kotak penalti juga harus lebih hidup, ujar Watts kepada Sports Mall. Kondisi Arsenal diperparah absennya Kai Havertz dan Gabriel Jesus karena cedera lutut. Watts menilai laga kontra City sejatinya ideal untuk Havertz. Saya benar-benar merindukan Havertz. Jika dia fit, Arsenal bisa lebih berbahaya pada laga besar seperti ini, tambahnya. Arsenal juga dinilai kurang greget di lini tengah setelah Mikel Arteta menurunkan trio Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino. Perubahan baru terasa ketika Eberechi Eze masuk dalam babak kedua dan memberi umpan panjang yang berujung gol penyama Gabriel Martinelli di menit ke-93. Meski berhasil mengamankan 1 poin, Arsenal kini sudah tertinggal 5 angka dari Liverpool di klasemen. Rasanya lebih seperti kehilangan 2 poin. City sebenarnya bisa dikalahkan, tetapi Arsenal terlambat bangkit, kata Watts. Arsenal kehilangan Piero Hincapié saat jelang laga kontra Port Vale. Mikel Arteta menjelaskan bahwa kapten rekrutan anyar Piero Hincapié juga tidak masuk skuad saat melawan City karena alasan kebugaran. Hincapié yang baru saja menjalani debut singkat di Liga Champions pekan lalu diperkirakan akan mendapatkan kesempatan starter kontra Port Vale. Namun rencana itu urung terjadi. Hincapié mengalami sedikit cedera pada pangkal paha, kami akan menilainya lagi dalam beberapa hari ke depan, ujar Arteta. Ada perubahan beban karena dia tidak menjalani pramusim penuh setelah cedera, sepertinya hanya absen singkat, imbuhnya. Gol Eberechi Eze dan Leandro Trossard bawa The Gunners terus melaju di Carabao Cup. Port Vale menjamu Arsenal di Vale Park pada putaran ketiga Carabao Cup 2025-2026, Kamis 25 September pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga di Vale Park tersebut dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-0.
Arsenal tampil dominan sejak awal laga dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-8 lewat gol Eberechi Eze. Proses gol terjadi melalui kerjasama apik di sisi kiri. Arsenal sebenarnya punya kesempatan emas untuk menambah keunggulan di menit ke-36. Merino mengirimkan umpan terobosan matang kepada Eze yang lolos dari penjagaan, namun tembakannya masih bisa ditepis kiper Port Vale, Gauci. Arsenal tetap mampu menguasai permainan dan menjaga ritme, meski laga berjalan dengan tempo yang lebih tenang dibandingkan babak pertama. Situasi sempat menegangkan ketika Saka terjatuh usai benturan dengan Walters di menit ke-51. Namun, winger andalan Arsenal itu masih bisa melanjutkan permainan. Arteta kemudian mengambil keputusan cepat untuk melindungi pemainnya. Pada menit ke-63, Arsenal melakukan rotasi besar. Saka ditarik keluar dan digantikan Max Doman, pemain muda berusia 15 tahun. Selain itu, Mikel Merino dan Ben White juga diistirahatkan. Rotasi ini membuat Arsenal lebih segar. Arsenal yang terus menekan akhirnya bisa mendapatkan gol kedua. Meneruskan bola yang dikirim William Saliba, super sub Leandro Trossard mencetak gol pada menit ke-86. Arsenal menutup laga ini dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran berikutnya. Semua pemain Arsenal bisa menyerang, termasuk bek dan kiper. Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak terima dengan anggapan bahwa timnya itu menerapkan strategi yang terlalu berhati-hati dan justru merasa The Gunners jadi tim paling menyerang di Liga Inggris saat ini. Sebelumnya, skema bermain Mikel Arteta di Arsenal sempat dipertanyakan saat menghadapi Manchester City akhir pekan lalu. Arteta dianggap terlalu bermain aman sehingga gagal memenangkan pertandingan. Padahal Arsenal mampu tampil sangat mendominasi di hadapan City yang menampilkan pendekatan bertahan. Saat sebelum laga partai melawan Port Vale di Piala Liga Inggris, Arteta membantah anggap jika Arsenal kurang memiliki asupan penyerangan. Menurut Arteta, Arsenal justru merupakan tim paling penyerang di Liga Inggris saat ini. Arteta mengatakan jika Arsenal memiliki segudang pemain dengan orientasi menyerang, melalui dari kiper, bek sampai para pemain tengah. Sehingga kewajiban untuk terlibat dalam lini serang Arsenal tak akan hanya diemban oleh penyerang maupun para pemain sayap saja. Tentu saja jika melihat para pemain kiper yang sangat menyerang, kiper paling menyerang di liga ini jauh di atas yang lain. Bek tengah yang paling menyerang pada satu fase adalah yang paling menyerang. Juga dua bek sayap, lihat saja semua statistiknya. Ujar Arteta dilansir Daily Mirror. Kami biasanya bermain dengan seorang pemain di sisi kanan sebagai gelandang serang. Dia bermain sebagai penyerang tengah tahun lalu. Jadi, seberapa menyerangnya itu lebih dari seorang penyerang tengah yang bermain di lini tengah. Belum pernah melihatnya di liga ini. Sepertinya kami memiliki banyak pemain menyerang dengan kualitas yang berbeda-beda. Tambah Arteta. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!